Para pemirsa TVRI NTB yang sama dikasih Tuhan, khususnya umat Katolik di mana saja berada. Berjumpa lagi bersama saya, Egen Yusiba, dalam acara Mimbar Agama Katolik TVRI NTB. Masih dalam suasana Paskah, saya ucapkan selamat pesta Paskah. Semoga damai dan semangat kebangkitan Kristus masih menyelimuti kita dalam tugas dan karya panggilan kita. Umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan tema makna Paskah bagi pesiaraan harapan gereja sinodal dan alam sekitar. Saya pikir tema ini masih relevan dengan tahun jubileum kita dan juga tahun pastoral keuskupan Denpasar. Dan di studio telah hadir bersama saya narasumber kita yang sudah biasa kita tahu dan kita kenal, Romo Deken kita, itu Romo Eman. Kita sapa beliau. Selamat bertemu lagi, Romo. Selamat bertemu lagi Pak Ege dan sahabat TVRI NTB di mana saja Anda berada. Selamat Pesta Paskah ya, tetap semangat dan terus bercahaya dengan cahaya kebangkitan Kristus. Amin, amin. Baik, Romo, supaya seluruh rangkaian acara mimbar kita pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberikan pencurahan Roh Kudus, maka mohon Romo memimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan putranya Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Romo. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih sayang dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami dan dunia dengan menganugerahkan Yesus Putramu yang setelah Engkau lahirkan ke dunia, Engkau beri Dia juga sebagai penebus dan penyelamat melalui misteri sengsara, wafat, dan bangkit. Kami telah mengenangkan dan juga telah merayakannya, dan pada kesempatan ini bersama segenap umat-Mu, kami ingin memaknai kembali peristiwa itu untuk hidup kami, untuk alam sekitar. Maka semoga Roh Kudus-Mu tetap menjiwai kami dan cahaya kebangkitan Kristus menjiwai hati dan pikiran, agar pantas dan layaklah kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi saksi dan pewarta kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu, untuk bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekesi kontekstual seperti tema pastoral Keuskupan Denpasar, keuskupan kami tahun ini, dan terutama agar kami tetap memaknai kebangkitan Kristus dalam seluruh siarah menuju harapan hidup abadi, tempat di mana kami akan kembali bersatu dengan Dikau melalui alam raya dan segala isinya. Maka mohon berkat-Mu untuk kami, untuk tempat ini, untuk mereka semua yang mengambil bagian dalam permenungan dan refleksi ini, untuk mereka semua yang membantu bekerja bersama kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo untuk doanya. Saya pikir dalam iman, semangat kebangkitan cahaya, terang kebangkitan, pasti kita pada saat ini akan memberikan refleksi untuk umat kita, akan supaya lebih semangat ikut bangkit bersama. Baik. Dalam iman, dalam iman, dan ingat satu kata dari Paus Fransiskus almarhum ya, tentang iman itu harus menjadi cahaya bagi hidup, namanya Lumen Fidei. Dalam cahaya iman itulah kita akan merefleksikan dan memaknai Paskah. Baik Romo, ini tema makna Paskah bagi pesiaraan harapan gereja sinodal dan alam semesta. Baik, sebelum kita mendalami tema ini untuk umat kita supaya memahami, kita bicara tentang Paskah secara sederhana, supaya apakah esensi sebenarnya Paskah itu bagi umat Katolik, sebelum kita masuk ke dalam tema. Baik, silakan Romo. Terima kasih Pak Ege dan para pemirsa. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di Mimbar Katolik dan di edisi spesial Paskah 2025. Secara sederhana, kita memaknai Paskah ini dalam arti Paskah itu berarti Tuhan lewat. Artinya bagaimana Tuhan lewat di dunia untuk menyadarkan kita bahwa kita punya Tuhan dan Tuhan selalu ingin menyapa kita. Dan saya rasa kalau di dalam kisah-kisah setelah Paskah, peristiwa Tuhan lewat itu nyata dalam Yesus memang melawat dan melewati hidup para murid, mulai dari Dia menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena. Yang kedua adalah kepada dua orang murid yang sedang berjalan keluar kota ke Emmaus. Dan yang ketiga kepada para murid yang berkumpul yang sedang melemparkan jala di sungai atau di Laut Tiberias kan. Jadi itu kan Paskah, Tuhan lewat. Tuhan lewat untuk apa? Menyapa kita,
untuk kita menyadari bahwa karena di tengah kesibukan dan rutinitas dunia, kita lupa bahwa kita itu punya Tuhan. Dan Tuhan itu punya kita gitu. Jadi dengan perayaan Paskah kita diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan, Tuhan punya kita, Tuhan selalu ingin berjalan bersama kita dan Tuhan selalu menyapa kita. Yang sulit itu ketika hati dan pikiran kita terbendung oleh pelbagai macam bentuk keasikan dunia, sehingga kita lupa bahwa Tuhan itu sedang ada dan mau berjalan bersama kita. Apalagi di tema tentang siarah harapan ya. Siarahkan itu sebuah perjalanan menuju sesuatu yang diharapkan itu bisa terwujud. Itu. Baik. Ya. Jadi Paskah ya Tuhan lewat ya, Tuhan lewat menyapa kita, betul Romo. Dan jangan melewatkan Tuhan. Iya, jangan melewatkan Tuhan. Terkadang kita punya telinga tertutup sehingga Tuhan lewat menyapa kita tidak dengar. Kesibukan, kemudian mata kita juga tertutup. Nah, Pak Egy tahu nggak apa yang membuat mata dan telinga kita tertutup? Ya. Dalam konteks yang lebih relevan dan update ya. Kita kan juga berkatekesi kontekstual. Betul. Bagaimana memaknai sesuatu dalam konteks yang aktual dan relevan kan? Kalau kita kembali ke cerita dari Kitab Suci, kenapa kita tidak bisa melihat dengan jernih? Karena kita menutup mata kita dengan air mata yang sebenarnya tidak perlu terlalu lama berlinang di mata kan? Nah, contoh, ketika wanita menangisi Yesus, Yesus bilang apa? Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Artinya, kita akan melihat jernih sesuatu kalau kita menghapus air mata. Itu tuh. Iya. Kemudian hidup kita ini kan kadang terlalu banyak menyesali apa yang sudah terjadi. Tanpa kita ingat bahwa kita memang perlu punya masa lalu yang selalu dijadikan guru untuk pembelajaran, tapi kita perlu tetap menata ke depan. Dan kita tidak akan pernah menatap ke depan dengan jernih tanpa menjernihkan mata. Dan kalau kita bicara tentang harapan, ya harapan hanya bisa dilihat dengan kebeningan mata pikiran, mata hati, dan juga mata yang secara fisik bisa memandang sesuatu yang jauh kan. Ya, misalnya kita bisa lihat ke sana, ada bayangan apa di sana yang kita lihat, dan bayangan itu kita lihat dengan mata jernih dan coba kita pikirkan dengan pikiran yang jernih dan hati yang jernih. Itulah makna Paskah, menjernihkan penglihatan. Juga pendengaran kan telinga tertutup kan. Kita memang diciptakan dengan 2 telinga dan 1 mulut, artinya lebih banyak mendengar daripada berbicara kan. Kemudian di zaman seperti sekarang telinga kita banyak ditutup dengan headset. Betul. Iya. Kita lupa mendengar. Jangankan mendengarkan Tuhan, mendengarkan sesama aja agak susah kan. Ya. Headset itu ya bisa berbentuk fisik, dia menutup telinga kita. Bisa juga dengan kita asik-asik begini kan kita menutup peluang untuk orang lain berinteraksi dengan kita. Jadi itulah istilahnya kotoran-kotoran mata dan telinga yang membuat kita lupa bahwa justru Tuhan itu datang memandang, melihat, menyapa, seperti dia menyapa menyapa Maria Magdalena. Maria dan menyapa 2 orang murid ke Emmaus itu kan. Itu. Berarti jadi Paskah ya secara sederhana kita katakan Tuhan menyapa kita untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita itu. Sehingga kita terhadap relasi dengan Tuhan kita dengar dan terhadap sama juga kita mendengar. Itu makna Paskah secara paling sederhana ya. Betul, ya. Membersihkan dan menjernihkan betul. Pendengaran, penglihatan kita, itulah makna cahaya kebangkitan Kristus. Sehingga kalau kita pembaruan janji baptis bukan hanya sekedar pegang lilinnya lah ya. Tapi itu simbol supaya kita terang lagi. Baik, Romo, baik. Itu sederhana betul. Saya pikir umat kita kalau kita omong terlalu tinggi juga mereka tidak menang. Kalau kita kontekstual. Yang biasa kita lakukan, kita beri makna dia secara baru. Gitu. Baik, terima kasih Romo untuk pengantar awal tentang Paskah. Baik, kaitan dengan tema kita tadi Romo mungkin sudah singgung sedikit. Dalam kaitan tema apa makna Paskah bagi pesiaraan harapan gereja sinodal. Jadi kaitan ini sudah lebih pesiara harapan gereja sinodal itu makna Paskah. Kaitannya itu. Baik, silakan Romo. Saya rasa untuk kita memaknai ini kita kembali ke 4 kata itu saja ya. Iya. Pesiarahan harapan gereja sinodal. Berarti ada unsur siarah ya. Ada unsur harapan, ada unsur gereja, ada unsur sinodal. Betul. Dan kalau kita flashback gitu ya, kembali ke belakang, dulu waktu APP juga kan kita berbicara di sini. Di depan TVRI untuk memaknai tema APP, Aksi Puasa Pembangunan sebelum kita dan pada saat kita memulai masa puasa kan. Di waktu itu juga masa puasanya berbarengan dengan sesama saudara kita yang Muslim.
Lalu kita melihat sinergisitas itu sebagai cara Tuhan menyapa untuk menyadarkan kita bahwa berjalan bersama itu penting. Karena kalau kita bicara gereja sinodal kan itu bicara tentang gereja yang berjalan bersama. Bersama siapa? Itu juga pertanyaannya ya. Betul. Yang pasti ketika kita diajak berjalan bersama, nomor satu ya berjalan bersama Tuhan. Karena gereja itu kan lembaga yang punya Tuhan. Kemudian bersama ke dalam internal bersama sesama anggota gereja. Bersama, eksternal bersama teman-teman di mana mereka sebagai saudara seperjalanan kita menuju ke Tuhan. Dan yang ketiga bersama alam kan itu makna ekologisnya. Jadi kita berjalan bersama alam. Itulah makna dari sinodal. Tapi kita kembali ke 4 unsur yang perlu kita maknai dari tema yang ada kan. Pertama, pesiarahan. Manusia itu kan makhluk pesiara ya. Apa istilahnya? Di belajar filsafat tuh. Makhluk pesiara. Manusia itu makhluk pesiara. Kenapa? Dia hidup untuk berjalan. Tidak bisa dia hidup untuk diam. Dan berjalan juga ini maknanya juga sangat kaya. Bisa berjalan sebagai sebuah tindakan fisik dengan melangkahkan kaki, tapi bisa juga berjalan sebagai sebuah pemikiran dan perasaan. Dan kalau kita bicara siara, ini lebih pada perjalanan batin sebenarnya ya. Iya, betul. Nah, jadi pesiarahan harapan. Dan apalagi kalau kita hubungkan dengan harapan itu kan bukan kenyataan ya. Sesuatu yang diharapkan, dicita-citakan. Nah, saya punya pengalaman menarik waktu COVID itu tentang istilah harapan. Dan optimisme. Waktu itu baru saya paham bahwa memang harapan itu punya nilai spiritualitas. Optimisme itu lebih pada profesionalitas kan. Misalnya begini, dalam dunia pekerjaan, orang dikasih optimis bahwa itu akan bisa terjadi. Misalnya pada waktu itu, optimis bahwa COVID sudah bisa diatasi tahun 2021. Maka untuk memenuhi dan mengaplikasi optimisme itu, orang mengerahkan segala macam bentuk sarana dan prasarana, termasuk profesionalitas yang ada toh. Nah, itu. Tapi optimisme itu dia mentok ketika kita mengandalkan kemampuan manusia dan dunia, kita lupa Tuhannya. Padahal kita itu cuma alat di tangan Tuhan. Jadi kita terlalu mengandalkan profesionalitas, kita lupa campur tangan Tuhan. Nah, itu optimisme. Jadi lebih pada hal-hal profesionalitas dan duniawi. Sedangkan harapan itu mengandung roh. Itu yang namanya spiritualitas. Karena harapan itu lebih pada ingin menggapai sesuatu dengan percaya bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan untuk kita yang paling penting sebenarnya ya profesionalitas dan spiritualitas. Makanya saya selalu bilang kita dalam hidup perlu profesional, tapi juga sebagai orang beriman perlu spiritualitas. Karena sehebat apapun kita dalam profesionalitas, tanpa sepuhan dan sentuhan spiritualitas juga mentok gitu. Jadi ketika kita bicara pesiarahan, ini sebuah perjalanan rohani. Jadi lebih pada perjalanan rohani, perjalanan batin untuk menggapai sebuah harapan. Harapan apa? Ya harapan itu sesuatu yang akan terjadi kan. Memang harapan yang jangka panjang istilahnya eskatologis itu tentang hidup akhir di mana kita berharap akan bertemu dan berjumpa kembali dengan Tuhan kan. Sedangkan dalam jangka pendek, harapan untuk apapun yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Itu terjadi. Nah, kembali ke apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Yeremia atau Yesaya itu Pak Ege. Tuhan bilang apa? Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Jadi kita boleh menjalani banyak perjalanan kehidupan. Kita boleh merencanakan banyak. Iya, tapi jangan lupa hidup itu milik dan anugerah Tuhan. Tuhan yang menentukan. Maka dalam konteks pesiarahan harapan, kita berharap untuk kita akan mencapai persekutuan dengan Allah atau Tuhan, dan kita berharap untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Dan dalam hal itu ya iman itu perlu. Iman itu perlu. Iman memang tentang jawaban pribadi terhadap Tuhan. Tapi kalau bicara gereja, ini kan kumpulan kaum beriman. Maka gereja itu kumpulan kaum beriman yang bersiarah menuju harapan abadi di surga. Nanti kalau lihat di definisi gereja di Konsili Vatikan kedua itu ada itu, gereja itu persekutuan umat Allah yang sedang bersiarah menuju rumah Bapa. Jadi makanya dulu kita pernah bicara gereja itu seperti lembaga Tuhan yang ada di dunia, dan kekuatan utama gereja itu apa? Khususnya gereja Katolik kan Ekaristi. Makanya pertama sekali dulu kita bicara di TVRI kan, bagaimana Ekaristi itu dipandang sebagai investasi
menuju surga. Betul. Dan itu punya gereja Katolikan. Nah, sekali lagi kembali ke tema kan. Jadi kita sudah menyentuh tentang gereja itu siapa? Persekutuan kaum beriman yang sedang bersiarah menuju rumah Bapa. Sinodal itu berjalan bersama, bisa bersama Tuhan, harus bersama orang-orang sekitar, juga bersama alam sekitar. Baik Romo, kita break sebentar ya. Oke. Baik, umat Katolik di mana saja berada, jangan kemana-mana, kita break. Terima kasih Tuhan, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Baik, kita kembali ke studio bersama narasumber kita, Romo Eman, untuk menjelaskan apa yang disampaikan tadi. Baik Romo, tadi Romo sudah menjelaskan pesiara harapan, bahwa inti pesiara harapan kita itu menuju surga, itu jelas. Itu tidak bisa bengkok itu Romo, itu jelas harus ke surga. Tujuan hidup kita itu ke rumah Bapa. Dan jelas bahwa perjalanan kita itu bukan sendiri-sendiri. Dalam konteks gereja, kita tuh persekutuan. Sinodal. Bagaimana Romo menjelaskan itu? Baik, silakan lanjut. Oke, pertama kita kembali ke pesiara harapan. Harapan untuk menuju dan akan bertemu dengan Bapa. Dan begini Pak Ege, kalau kita cermatin, itu kan ide yang digagaskan oleh Paus Fransiskus yang kemudian setelah Pasca malah dia meninggal kan. Betul. Saya cermati dulu Paus Yohanes Paulus II juga sebelum meninggal, ya mereka ini kan orang-orang kita kasih gelar Bapa Suci kan. Betul. Mereka ini kan orang suci jadi mereka punya mata dan telinga itu sudah bisa memandang ke harapan terjauh kan. Coba nanti Pak Ege bisa lihat dan teman-teman kalau bisa melihat, sebelum meninggal Paus Yohanes Paulus II itu pernah menerbitkan sebuah buku berjudul Melintasi Ambang Pintu Harapan. Betul. Saya ingat itu. Saya masih seminari waktu itu. Betul. Dan Paus Fransiskus kali ini, dia juga pasti sudah tahu dia akan meninggal kan. Dan sebelumnya dia menggelar supaya tahun ini membuka pintu kerahiman ilahi. Dan memberi tema tahun Yobel ini dengan pesiarahan harapan. Dia berbicara lagi tentang harapan. Dia bersiarah dalam harapan menuju ke rumah Bapa. Dan memang akhirnya dia meninggal juga kan setelah Paskah. Dan menariknya, kalau kita baca di berita, ternyata beliau itu sudah membuat surat wasiat untuk dia meninggal itu pada 29 Juni 2022. Iya, 2022. Sekarang 2025 ya. Jadi sebelum dia datang ke Indonesia, dia sudah membuat surat wasiat bahwa kalau dia meninggal, dia akan dikuburkan di mana. Yang kemarin dia dikuburkan di Basilika Maria Maggiore itu karena dia punya kedekatan dengan Bunda Maria. Dan salah satu hal yang dia tulis di situ bahwa dia setelah itu dia akan mati pada hari kebangkitan. Dan memang dia akan setelah hari Minggu Paskah mati itu. Nah, yang menarik untuk kita adalah apa yang dia lakukan saat-saat menjelang dia akan meninggal. Dia bersiarah keliling dunia termasuk Indonesia. Ini sebuah pesiaran juga. Pesiaran. Dan ini sebuah perjalanan yang tidak punya bukan abal-abal ya, syarat makna. Dia berjalan Paus berjalan keliling berkunjung itu kan syarat makna, itu kan sebuah perjalanan dan banyak harapan yang ditaburkan dari perjalanan beliau kan, termasuk di Indonesia kan. Jadi 3 hal yang menjadi tema perjalanan ke Indonesia saya sudah membangkitkan harapan untuk kita, yaitu faith, fraternity dan solidarity. Jadi iman, persaudaraan dan bela rasa. Itu kan harapan yang perlu bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau dia mati sekarang pun yang penting buah-buah pemikiran dan permenungannya akan tetap hidup. Nah, menariknya bahwa sebelum dia meninggal, dia sudah berbicara tentang pesiarahan harapan. Dan itu dijadikan tema tahun Yobel yang oleh beliau, dia sendiri yang buka dan dia sendiri yang maklumkan kan. Nah, dengan ini kan dia mau menunjukkan kepada kita, kepada gereja dan dunia bahwa memang hidup itu sebuah pesiarahan menuju harapan hidup abadi. Dan jalan untuk menuju ke hidup abadi bagi kita itu adalah gereja. Dan gereja itu bukan lagi tentang pribadi, tapi persekutuan umat beriman.
makanya perlu sinodal, Sinodal. sinodalitas, perjalanan bersama. Makanya kemarin waktu refleksi selama Oktav Paskah itu, ya. kan Yesus menampakkan diri selama 3 kali. Mulai dari kenapa secara personal kepada Maria Magdalena, apa artinya? Iman itu tentang tanggung jawab pribadi, tentang respon pribadi kepada Tuhan. Betul. Jadi iman itu masalah pribadi. Ya. Tapi karena nobody is island, tidak ada orang yang diciptakan untuk hidup di suatu pulau, maka dia butuh orang lain. Maka dalam hal hidup beriman juga perlu kehadiran orang lain untuk saling melengkapi dan saling mengingatkan. Itulah makna dari perjalanan 2 orang murid ke Emmaus dan Yesus datang menghampiri mereka. Kemudian lebih meluas lagi dari pribadi ke berdua, lalu persekutuan. Yesus terakhir menampakkan diri kepada kelompok para murid yang sedang berkumpul. Itulah sinodalitas. Itu. Jadi pesiarahan kita itu perlu berjalan bersama dalam gereja sinodal. Itulah inti dari gereja sinodal yang bersiarah dalam persiarahan harapan. Baik Romo, terima kasih. Suatu penjelasan yang luar biasa. Jadi kita jangan bangga bahwa saya iman pribadi. Tidak, iman betul pribadi. Tapi dalam persiaran itu sebagai persekutuan dan selalu bersama-sama. Sehingga ada orang yang bisa menegur, bisa memperbaiki, baik. Jadi itulah kehebatan kita ya sebagai gereja Katolik. Dan supaya kita tahu kan, penjelmaan atau kontekstualisasi dari perjalanan bersama itu, kita tahu persekutuan terkecil gereja apa? KBG itu, Komunitas Basis Gerejani. Sebenarnya ada yang lebih kecil dari KBG, karena ketika lebih dari 1 orang itu sudah bernama gereja. Yesus bilang apa? Di mana 2-3 orang berkumpul. Dan itu adalah apa? Keluarga. Kenapa kemudian keluarga itu disebut juga Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Sehingga sebenarnya sebuah komunitas persekutuan terkecil dari gereja itu ada di keluarga. Makanya saya selalu bilang, kalau keluarga Anda oke, KBG oke, KBG oke, lingkungan oke, lingkungan oke, paroki oke, paroki oke, dekanat oke, dekanat oke, gereja lokal oke. Itu. Dan dampaknya pada masyarakat juga. Ya, bertumbuh dari lapisan paling bawah. Baik, terima kasih Romo. Baik, ini masih kaitan dengan tema dalam kaitan dengan alam semesta. Makna Paskah bagi alam semesta, khususnya kita bagaimana? Apakah dalam alam semesta ini semangat Paskah itu membuat kita untuk merawat lingkungan atau bagaimana dalam konteks ini dalam alam semesta? Ini pertanyaan yang sangat menarik dan saya rasa ini juga salah satu hal penting yang perlu kita maknai dari perayaan Paskah. Pertama-tama kalau bicara Paskah kita ingat pekan suci itu adalah pusat dan puncak dari perayaan Paskah. Karena kita mulai dengan mengenang Yesus selama 1 minggu ada di Yerusalem. Dan apa yang Yesus lakukan selama 1 minggu di Yerusalem. Kita memulai dengan mengenang Yesus masuk kota Yerusalem dalam sebuah peristiwa Minggu Palma. Di mana Yesus beranjak dari rumah dari Maria, Marta, dan Lazarus di Betania, melewati Bukit Zaitun, turun ke lembah Kidron, yang di bawah itu ada Taman Getsemani, lalu mendaki lagi naik ke Bukit Sion di kota Yerusalem. Yesus masuk dan diarak-arak sebagai Raja. Hosana Putra Daud. Nah, waktu di Mataram, saya bertanya kepada mereka, apakah masa yang mengatakan Hosana Putra Daud pada Minggu Palma juga adalah masa yang sama yang mengatakan salibkanlah dia? Nah itu, itu ada di khotbah saya lah, untuk mencari tahu apakah itu masa yang sama. Itu juga pertanyaan dan refleksi yang penting untuk kita. Nah paling penting untuk kita sekarang itu memaknai peristiwa Paskah. Dan ketika Yesus sudah masuk di kota Yerusalem, Yesus buat apa? Kalau kita menyimak bacaan dalam hari Senin, Selasa, Rabu, itu berbicara tentang pergulatan dengan para muridnya sendiri, terutama dengan apa yang terjadi dengan Yudas kan, Yudas yang akan menjual Yesus. Dan paling penting itu ketika memasuki Kamis Putih, kan ada namanya Tri Hari Suci, itu kan Triduum kan, itulah 3 hari penting yang menjadi misteri dan dasar iman kita. Di situ kita mengenangkan pertama-tama Yesus mewariskan warisan yang paling hebat yang perlu selalu dipelihara oleh pengikutnya, itu apa? Ekaristi. Yesus bilang apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Kalau ingat Tuhan, buat misa. Kenapa selalu saya bilang, jadi Katolik dan tidak misa, Anda bohong orang Katolik. Benar. Misa itu kenangan terindah yang diwariskan Yesus. Dan itu adalah hal terpenting yang perlu dijaga dan dipelihara. Gereja Katolik boleh kau hebat dalam kelompok doa, tapi kalau kau tidak misa,
No. Iya, Bukan betul. Katolik. Nah, Betul, itu betul. pertama. Benar. Yang kedua, setelah mewariskan Ekaristi, dan di dalam Ekaristi itu bukan hanya kenangan yang diwariskan, tapi kasih dan pelayanan. Maka Yesus bicara tentang bagaimana mengasihi sesama dengan melayani dengan pembasuhan kaki. Setelah dia membasuh kaki para murid, dia bilang apa? Kamu mengerti apa yang saya buat. Kalau kamu lihat aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, demikian juga kamu membasuh kaki satu sama lain. Kasih dalam pelayanan. Pelayanan yang dibalut kasih. Yang oleh Santo Paulus itu kemudian dijadikan moto tabisan Bapak Uskup Ruteng yang sekarang kan, Omnia in Caritate, lakukan apapun dalam kasih. Kemudian setelah mewariskan itu, Yesus mengambil sebuah proyek besar yang memang sudah direncanakan oleh Allah dengan menderita dan memanggul dan mati disalib. Nah, paling penting dalam konteks dengan alam ya. Waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, apa yang terjadi? Dia pakai keledai. Itu produk alam. Dan orang mengeluk-elukan dia dengan daun palma. Itu produk alam. Saya bilang waktu khotbah di Mataram, waktu Minggu Palma, saya bilang Yesus tidak pakai Grab, Yesus tidak pakai Gojek, karena itu produk-produk modern kan? Tapi dengan dia memakai keledai, dengan diarak-arak dengan daun palma, Yesus mau mengatakan pakai produk alam. Maka jangan terlalu banyak makan mie instan, makan juga daun pepaya dan daun ubi. Itulah pertobatan ekologis yang paling nyata. Selain untuk meredam kolesterol dan asam urat, tapi juga bentuk kesatuan kita dengan alam. Kemudian Yesus kan mati bukan di besi dia dipaku, tapi di kayu. Kayu itu produk alam. Dan itu dia menghargai profesi bapaknya yang adalah tukang kayu. Mungkin itu hal yang jarang kita mengerti. Kenapa dia mati di kayu. Kemudian tadi kita waktu datang Pak Ege bilang lupa bawa salib. Lalu saya bilang apa? Yesus sudah bangkit. Sementara biarkan dulu salib kita wartakan kebangkitan. Itulah kenapa kita taruh kitab suci di sini. Ini yang lebih penting untuk diwartakan. Kebangkitan Kristus melalui firman dan sabdanya, seperti yang kita sharingkan sekarang. Jadi itulah Pak Ege, bagaimana misteri Paskah itu mengajarkan kita pentingnya menghargai alam, karena itulah yang ditunjukkan Tuhan dari mati di kayu salib, kemudian dikuburkan di dalam alam dan bangkit keluar dari kegelapan itu untuk perayaan Paskah. Jadi sangat ekologis. Gitu. Baik. Terima kasih Romo. Jadi jadi memang luar biasa bahwa Yesus sudah mengajar kita mencintai alam juga ya, bersatu ya. Dan ini tema saya pikir ini hal yang luar biasa. Baik, tapi Romo sebelum kita akan melanjut ke refleksi yang berikut, kita break sejenak ya. Baik umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita break sejenak. Sama dikasih Tuhan, senang Anda masih setia bersama kami dari TVRI NTB. Saya mengajak kita untuk mendalami renungan kita pada tema kali ini bersama narasumber kita. Baik Romo, tadi Romo sudah banyak menjelaskan tentang tema kaitan dengan makna Paskah bagi persiaran harapan gereja sinodal dan alam sekitar. Saya melihat bahwa tema ini tersurat dan tersirat tema tahun jubileum yang diadakan oleh Bapak Suci kita, Paus Fransiskus almarhum. Apakah dalam tema ini nampak spiritualitas dari Bapak Paus kita, Fransiskus? Dengan kata lain, apakah spiritualitas almarhum Paus Fransiskus ini nampak jelas dalam pesiara harapan dan juga nampak dalam mencintai, menghargai alam di sekitar? Baik, bagaimana Romo, silakan. Oke, terima kasih. Saya pikir ketika beliau mencanangkan tahun Yobel tahun ini dengan tema pesiaran harapan, beliau sedang mengaplikasikan spirit yang sedang terpatri di dalam dirinya ya. Seperti yang saya sampaikan di bagian sebelumnya, bahwa
seperti Paus Yohanes Paulus II dan rata-rata para paus, mereka kan orang suci ya. Betul, orang suci. Jadi penglihatan pandangan mereka itu sudah jauh ke depan. Dan mereka sudah menabur harapan bahwa setelah siarah di dunia ini berakhir, berharap untuk kembali berjumpa dengan Bapa. Dan Paus Fransiskus memang seperti yang saya katakan tadi, bahkan 29 Juni 2022 dia sudah membuat surat wasiat tentang kalau dia mati, dia dikuburkan di mana, dengan cara seperti apa. Berarti kan dia sudah punya bayangan tentang apa yang akan terjadi dengan dia. Dan di situ juga tertulis bahwa setelah kebangkitan Kristus dia akan kembali gitu kan. Dan memang kan persis dia meninggal setelah kita merayakan Minggu Paskah. Betul. Jadi dengan beliau memaklumkan tahun Yobel dengan tema pesiaran harapan, itu sudah tercakup spiritualitas yang ingin dia bagikan kepada gereja universal, khususnya gereja Katolik, dan juga bahkan kepada dunia. Jadi spirit untuk membangun harapan dalam siarah hidup itu penting sekali. Seperti yang saya bilang, Paus itu menaburkan banyak spiritualitas kepada gereja dan dunia. Dan itu kita bisa tahu dari medsos-medsos, dari apa yang dia tampakkan. Tapi kalau saya lebih pingin membaca dalam konteks NTB. Betul. Bagaimana spirit itu menyapa dan menyasar NTB dari pengalaman konkret yang saya alami ketika berada di NTB. Karena di seputaran Paus ini meninggal, ada beberapa fenomen dan kejadian yang tidak dibayangkan sebelumnya, justru malah terjadi. Misalnya, saat kita memasuki Pekan Suci, tiba-tiba ada satu utusan dari Solas, itu sekolah beryayasan Paus Fransiskus, itu datang ke pastoran. Jadi yang datang itu saya masih ingat namanya Samuel, dia orang Argentina, tapi di Amerika. Dan mereka datang memperkenalkan diri bersama dua teman yang lain dari NTB, Mbak Naya kalau saya tidak salah, dengan ada satu lagi temannya yang laki. Mereka datang untuk berjumpa dengan saya di pastoran. Dan mereka mau menyampaikan bahwa mereka mohon dukungan karena di Lombok Utara juga ada sebuah yayasan Paus Fransiskus yang sudah lama dan dikembangkan. Kemudian setelah saya cari tahu, itu kan Pekan Suci. Satu minggu kemudian kan Paus meninggal. Pertanyaan untuk saya, kenapa datang saat-saat begini menjelang dia meninggal? Sehingga waktu khotbah misa meninggalnya Paus, saya mengatakan ini ada sesuatu yang perlu kita maknai. Berarti Paus itu memang punya hati untuk NTB. Dan spirit itu yang dia taburkan dan dia tanamkan, bahwa nanti setelah dia meninggal itu tetap perlu kita hidupin sebagai sebuah spiritualitas. Dan menariknya apa? Ini Solas yang tidak hanya menyapa dan menyasar orang Katolik, bahkan belum ada orang Katolik di pengurusnya itu. Karena yang datang itu teman-teman bukan Katolik, dan adanya di Lombok Utara yang orang Katolik di Mataram juga tidak tahu kalau itu ada. Setelah saya cari tahu berikutnya, karena waktu Paus itu meninggal kan saya undang itu teman-teman dari Solas itu untuk memberikan kesaksian, hanya mau menunjukkan bahwa Paus itu sudah ada di sini spiritnya dan perlu kita hidupkan walaupun dia mati. Jadi saya undang mereka memberikan kesaksian. Jadi waktu misa itu bahkan termasuk salah dua umat dari NTB yang bertemu langsung dengan Paus waktu datang ke Jakarta itu cuma siapa? Kevin dan bapaknya. Yang lain kan tidak. Betul. Kevin dan bapaknya mereka bersalaman, dan itu ada ceritanya. Dan itu cerita itu terkait dengan Solas yang ada di sini. Dan memang setelah saya cari tahu, ternyata dua teman itu pernah ke Vatikan pada tahun 2021 bertemu dengan Paus. Dan waktu Paus datang berkunjung ke Jakarta, mereka membawa satu kelompok umat dari kelompok masyarakat dari salah satu desa di Lombok Utara bertemu Paus di Jakarta. Itu dokumentasinya ada. Jadi dengan itu jelas bahwa Paus punya hati untuk NTB. Dan memang waktu dia datang, dia ingin juga mampir di situ. Cuman karena situasi keamanan tidak jadi. Itu fenomen pertama. Yang kedua, ketika dari Kementerian Agama melalui Pak Pembimas dan Pak Ege sendiri datang untuk mulai kick off penanaman 1 juta pohon matoa yang diprogramkan oleh Kementerian Agama untuk seluruh Indonesia. Dan menariknya apa? Penanaman pohon matoa ini sebagai bentuk perawatan dan penghargaan alam dalam rangka juga memaknai ensiklik yang pernah dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, Laudato Si, berarti
pujilah Tuhan melalui alam. Alam. Dan lebih menariknya lagi, yang jadi Menteri Agama sekarang kan Ya. orang yang sangat dekat dengan Paus waktu datang kunjungan, di mana Paus mencium kepalanya dan Paus mencium tangannya. Dan kemarin kan ada berita itu menjadi lukisan yang paling mahal kayaknya ya. Betul, ya. Dan Menteri Agama coba melanjutkan gagasan spirit Paus ini dengan menghargai alam dan membuat program penanaman 1 juta pohon matoa di seluruh Indonesia dan meminta kick off untuk NTB kemarin pada hari Senin ya. Senin kalau saya ya, kan datangnya hari Minggu, sorenya berita Paus meninggal. Besoknya kita harus menanam pohon itu. Jadi sesuatu gitu. Kenapa pada saat dia mau meninggal malah kita kick off itu kita mulai. Jadi kan ini kan namanya spiritualitas. Ya. Bahwa beliau memang datang menyapa dan ingin menyasar kita dan tetap menganggap kita sebagai saudara gitu. Nah, itulah spiritualitas. Jadi dalam konteks NTB, tentu spiritualitas lain sangat banyak. Iman lah, kesederhanaan, bela rasa dan lain-lain. Dan untuk saya dalam konteks Indonesia, 3 hal yang dia taburkan sebagai moto kunjungan itu penting. Faith, fraternity, dan solidarity. Iman, persaudaraan, dan bela rasa. Spirit yang perlu kita jaga dan kita pelihara. Jadi itu spiritualitas Paus Fransiskus yang dapat kita maknai dalam konteks gereja sinodal yang bersiarah menuju harapan. Ya. Baik Romo, itu berarti kalau bicara tentang spiritualitas yang Paus sudah tinggal wariskan untuk kita, itu berarti bagaimana kita menerapkan itu dalam kehidupan internal gereja dan juga dalam komunikasi di luar gereja ya. Dan saya pikir spiritualitas jangan kita pikir yang tinggi-tinggi Romo ya. Yang sederhana tadi Romo sudah jelaskan, saya pikir sangat menyentuh untuk kehidupan ya. Sehingga Paskah ini kita bukan sesuatu yang rutinitas ya, tapi lebih betul menyentuh kita. Tadi Romo pernah singgung bahwa bukan hanya bangun tapi harus bangkit. Bangkit dari baik Romo, ini kaitan dengan yang terakhir kita bicara tentang Paskah itu, pesan Paskah. Baik Romo, saya melihat bahwa dalam khotbah-khotbah Romo selama pekan suci itu memang saya ikuti banyak hal ya, ada kontekstual dalam berkatekesi konteks dalam khotbah ini. Dan banyak hal yang saya melihat bahwa ilmu ya sederhana katekesi ya terhadap umat dalam kaitan pengetahuan, baik tadi sudah jelaskan sejak dari Minggu Palma, kemudian Kamis Putih, kemudian Jumat dan Triduum ya, hari Sabtu malam Paskah. Baik Romo, kadang-kadang ini orang ini kan memahami Paskah hanya sebatas pemahaman dia bahwa Paskah Yesus bangkit sudah. Kira-kira pesan apa sih Romo ya? Pesan apa yang terbaik untuk umat Katolik di NTB kaitan dengan Paskah, sehingga Paskah bukan sebagai suatu rutinitas, tetapi Paskah betul-betul menjiwai seluruh kehidupan umat Katolik di NTB. Baik, silakan. Oke, terima kasih. Yang pasti gini ya, supaya perayaan Paskah bukan hanya sebagai sebuah rutinitas yang wajib dilaksanakan setiap tahun, kita harus maknai secara kontekstual. Dan ini sinkron dengan tema tahun pastoral kita, bagaimana berkatekesi kontekstual. Dan saya pribadi sebagai seorang imam merasa bahwa saya harus menyiapkan khotbah yang kontekstual. Artinya bagaimana pesan sabda Allah itu dimaknai dalam konteks yang lebih nyata sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Sehingga saya berjuang memang untuk berkhotbah sesuai dengan apa yang sedang kita alami dan memaknai itu dalam konteks ajaran iman dan terang kitab suci. Sehingga dalam konteks kita di NTB, makna Paskah ini bisa kita maknai pertama secara personal, dua secara komunal. Secara personal, Paskah harus untuk membuat kita makin bangkit dalam iman. Iman makin teguh dan dikuatkan, dan iman harus punya militansi. Saya rasa dulu pernah saya berbicara di sini juga bahwa militansi iman tidak sama dengan iman yang radikal, radikalisme. Karena militansi itu tentang bagaimana ketangguhan dan kekuatan iman itu kita wujud nyatakan dalam sikap martiria, berani memberikan kesaksian
tentang kebenaran iman, dan bukan pengrusakan iman gitu. Betul. Jadi istilahnya yang konstruktif dan bukan destruktif. Sehingga makna Paskah paling penting secara internal dan personal itu membuat iman kita makin tangguh, kuat. Dan secara eksternal membuat kita berani memberikan kesaksian tentang iman itu dalam militansi sikap gitu. Juga militansi hidup menggereja. Kemudian itu secara personal dan internal. Secara komunal kita kembali ke tema kita, bangkit dan bergerak bersama. Jadi perayaan ini membuat kita bahwa kalau kita sudah punya iman, mari kita sama-sama memakai kekuatan iman itu untuk bergerak bersama. Bangkit mewujudkan gereja sinodal dalam persekutuan, partisipasi, misi. Karena kalau kita kembali ke spirit Paus Fransiskus, pertama, iman. Kita harus punya iman. Dan kalau kita punya iman, mari mencintai dan memelihara persaudaraan. Kan? Makanya kedua persaudaraan. Baik, kalau break sebentar Romo ya. Baik, umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, jangan kemana-mana, kita break saja. Tuhan, senang Anda masih tetap setia bersama kami dari Studio TVRI NTB. Saya mengajak kita untuk bersama Romo kita lagi, narasumber kita, untuk melihat pesan Paskah untuk kita. Baik Romo, tadi Romo sudah jelaskan makna Paskah untuk umat yang secara personal ya. Bagaimana makna Paskah untuk umat tapi dalam konteks komunal eksternal, bagaimana? Silakan Romo. Jadi kita coba memaknai Paskah kali ini. Pertama secara personal internal, lebih ke dalam pribadi, karena iman itu tentang tanggung jawab pribadi. Tapi juga ketika kita bicara tentang nobody is island, dan nobody is perfect, tidak ada orang yang tinggal dalam sebuah pulau dan orang sempurna, maka pada saat ini kita mengerti kita itu makhluk sosial yang butuh kehadiran orang lain. Demikian juga dalam hal iman. Iman itu personal, tapi juga butuh kehadiran orang lain. Untuk kita mengekspresikan iman dan untuk kita saling melengkapi dalam hidup beriman, yang sekaligus juga membuat kita memaknai arti dari Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid ke Emmaus. Setelah pertama secara personal dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian dia menampakkan diri kepada dua orang murid ke Emmaus. Artinya dalam menumbuh kembangkan iman dan mempertanggungjawabkan iman, kita butuh kehadiran orang lain. Dan lebih dari itu dalam penampakan ketiga setelah bangkit, Yesus menampakkan diri dengan sebuah komunitas, persekutuan, kumpulan para murid. Artinya apa? Iman itu tentang respon pribadi terhadap Allah yang perlu dikembangkan kepada sesama dan dalam sebuah komunitas. Maka sekarang kita melihat makna komunal eksternal dari iman yang kita peroleh dari rahmat Paskah. Masih dalam hubungan dengan spiritualitas Paus Fransiskus kan, dia datang dengan berbicara tentang faith, fraternity, dan solidarity. Pertama, iman itu perlu. Nomor satu. Yang kedua, buktikan bahwa iman itu oke dengan memelihara dan mencintai persaudaraan. Persaudaraan tanpa batas, tanpa sekat, tanpa pilih kasih. Bersaudara dengan sesama, bersaudara dengan alam. Yang ketiga, mewujud nyatakan iman dan persaudaraan dengan solidarity, berbela rasa, berbagi dalam kondisi apapun, suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Jadi solidarity, berbagi. Dan kita dalam hidup menggereja, khususnya gereja lokal Keuskupan Denpasar, dengan dibingkai oleh Sinode 5 kan, ada satu kata yang pernah saya ungkapkan yang menarik dari bagaimana kita menerjemahkan diri sebagai sebuah gereja sinodal secara internal dan eksternal dengan solid ke dalam, solider keluar. Sebagai sebuah komunitas kita perlu kuat, kompak. Dan berjalan bersama, dan keluar kita bersolider dengan sesama saudara yang ada di sekitar kita tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Karena begini, kalau kita mau menyelamatkan dunia ini bukan cuma milik kita, milik banyak orang. Apalagi kita tinggal di NTB ini kan sangat heterogen. Jadi kita tidak merasa bahwa hanya kita saja bisa memajukan, tidak. Kita butuh kehadiran orang lain, berjalan bersama orang lain, bergandengan tangan bersama orang lain, dan itulah hakikat gereja sinodal yang kontekstual. Jadi secara komunal eksternal, kita perlu membuka diri kepada ruang publik,
Dan kita juga perlu membuka hati. Membuka diri tanpa membuka hati juga tidak bisa. Betul. Iya. Ya, itu membuka diri dan membuka Buka hati hati untuk bergaul dengan siapa saja. Karena pesan penting dari Paskah, dari yang disampaikan oleh Yesus, ketika dia sudah menampakkan diri kepada perempuan, dia bilang apa? Pergilah ke Galilea, aku bertemu kamu ke sana. Dan dalam Injil kemarin kalau tidak salah, kepada para murid dia bilang apa? Pergilah ke seluruh dunia. Pergi. Jadi wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia. Jadi secara komunal eksternal, kita perlu berjalan bersama untuk menampakkan rahmat Paskah ini kepada dunia dengan pertama, kita membangkitkan kembali cara berpikir, cara berbicara, cara bersikap secara ke dalam, dan itu perlu membingkai orang-orang di sekitar kita, dan bersama orang-orang di sekitar kita berjalan bersama untuk terus menampakkan cahaya Paskah kepada dunia. Itulah makna dari komunal eksternal dari perayaan Paskah. Baik, terima kasih Romo. Kita dibatasi oleh waktu. Mungkin lain waktu kita akan mendalami tema ini, akan lebih dan tema-tema lain. Baik, umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami. Kita dibatasi oleh waktu. Baik, kita sudah mendengar banyak apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Romo Deken kita, Romo Eman. Pada kesempatan ini saya hanya mau men-stressing beberapa hal sebagai kesimpulan dalam renungan kita pada saat ini. Kita harus bangkit dari cara berbicara, bangkit dari cara berpikir yang baik, bangkit dari cara merasa, baik internal gereja maupun di luar gereja. Dan untuk belajar dari spiritualitas almarhum Bapak Suci Paus Fransiskus, maka dalam konteks Paskah kita harus menjadi lilin. Lilin yang menerangi pertama keluarga kita, diri kita, lilin yang mampu menerangi KBG, lilin yang mampu menerangi dalam kehidupan lingkungan dan juga dalam kehidupan gereja. Dan pada akhirnya juga kita harus menjadi lilin bagi sesama kita di luar gereja kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, mudah-mudahan tema pada hari ini, pada saat ini, mampu membangkitkan kita menjadi orang Katolik yang militan dalam iman yang positif. Untuk itu, mari kita tutup dengan doa dan berkat yang akan dibawakan oleh Romo Deken kita, Romo Eman. Silakan. Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk anugerah Paskah yang telah kami alami dan coba kami bangkit dan kami jadikan sebagai pergerakan hidup dalam hidup beriman dan bergereja. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami bersama dengan teman-teman TVRI untuk boleh memaknai Paskah kali ini dengan membagi siraman rohani melalui mimbar agama Katolik. Semoga apa yang telah kami bagikan menjadi berkat dan rahmat untuk segenap umat-Mu di NTB ini, juga berguna bagi dunia untuk kami bangkit dan bergerak bersama, mewujudkan gereja sinodal, juga merujukkan dunia yang lebih baik dalam kebaikan bersama di hari-hari selanjutnya. Semoga kami mampu untuk terus memancarkan cahaya kebangkitan Kristus Putra-Mu dalam cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak, cara berlaku, baik terhadap sesama, juga terhadap alam di sekitar kami, bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo, kita dan mereka semua yang kita doakan, hidup usaha karya dan perjuangan kita selanjutnya, alam raya dan segala isinya senantiasa dibimbing, dilindungi dan dilimpah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo untuk doa. Umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, dengan berakhirnya doa dan berkat dari Romo Deken, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara mimbar agama Katolik kita pada saat ini. Mudah-mudahan dan harapan kami, semoga umat tetap setia dalam acara kesayangan kita mimbar agama Katolik pada saat-saat mendatang. Dan semoga berkat rahmat Tuhan, khususnya semangat kebangkitan Kristus, senantiasa menyertai kita dalam seluruh tugas dan karya kita. Sehingga kita belajar dari Maria Magdalena, belajar dari dua orang murid ke Emmaus, dan juga belajar dari murid-murid Yesus. Dengan demikian kita mampu menjadi orang Katolik dalam keluarga, orang Katolik yang baik dalam hidup bermasyarakat dan juga dalam hidup menggereja. Salam semangat Paskah
dari studio TVRI NTB. Tuhan memberkati. My dreams could